sakarida dan polisakarida. Perbedaannya adalah di susunan glukosanya. Jadi kalau monosakarida itu dia memiliki satu komponen glukosa, kemudian kalau disakarida itu memiliki dua komponen glukosa dan polisakarida itu memiliki lebih dari tiga komponen glukosa. Nah, untuk karbohidrat itu ketika terjadi gangguan gitu, gangguan metabolisme, dia akan menyebabkan salah satunya adalah penyakit diabetes mellitus. Suara saya jelas atau putus-putus, Mas dan Mbak? Jelas, Jelas Bu. ya, baik. Jelas aja. Jelas Bu. Nah, diabetes mellitus sendiri itu dibagi menjadi sebenarnya ada banyak tipenya ya, mungkin tapi yang kita bahas di sini ada dua, yaitu diabetes tipe satu dan juga diabetes tipe 2. Nah, kalau diabetes tipe satu itu penyebabnya karena autoimun. Biasanya juga disebabkan dari sejak kecil ya, jadi bukan karena pola makan. Autoimun dan sehingga dia menyebabkan kerusakan sel beta pankreas. Sel beta pankreas ini merupakan sel yang bisa menghasilkan insulin. Oleh karena itu, untuk DM tipe satu ini dia tidak bisa menghasilkan insulin sama sekali. Sedangkan untuk DM tipe 2 dia tuh penyebabnya karena pola makan ya, pola hidup yang tidak baik sehingga bisa menyebabkan resistensi insulin. Nah, biasanya untuk DM tipe satu itu penanganannya itu dia menggunakan obat-obatan gitu dan salah satunya adalah suntik insulin. Nah, untuk DM tipe 2 selain pengobatan dia juga bisa menggunakan asupan atau pola makan yang baik gitu ya. Pola makan yang bisa menjaga kadar glukosa darah di dalam tubuh kita. Nah, komplikasi untuk DM tipe satu ada ketoacidosis dan DM tipe 2 ada hiperglikemik kronis. Kalau hiperglikemik itu kadar glukosa meningkat pesat gitu ya. Sedangkan kalau ketosis adalah peningkatan metabolisme lemak. Jadi pemecahan lemak yang meningkat sehingga dapat menyebabkan terjadinya badan keton, penumpukan badan keton di dalam tubuh. Nah, badan keton ini akan menyebabkan ketoasidosis. Jadi di dalam tubuh banyak terdapat badan keton dan itu bisa menyebabkan salah satunya adalah koma. Kemudian gangguan metabolisme protein dan lemak. Sebentar ya. Eh, maaf laptop saya agak lemot ya. Nah, ini komplikasi diabetes. Jadi komplikasi diabetes itu dia bisa menyebabkan proliferasi sel otot, pembentukan lesi, kemudian bisa menyebabkan penggumpalan darah, dan juga dia meningkatkan resiko aterosklerosis 2 kali sampai 6 kali lipat dibandingkan orang sehat. Jadi aterosklerosis itu salah satu penyebab stroke, penyebab PJK, penyakit jantung koroner dan penyakit eh, kardiovaskular lainnya. Biasanya kalau kita tahu kalau kita di rumah sakit gitu ya, berkenalan dengan pasien, rata-rata pasien itu tidak hanya menderita satu penyakit saja, tapi dia bisa menderita lebih dari satu. Salah satunya tadi diabetes mellitus, dia bisa menderita diabetes mellitus, dia juga PJK, dia juga hipertensi dan lain sebagainya. Karena memang mereka saling berkaitan. Mohon maaf ini slide saya keluar ya, tidak muncul ya, Mas dan Mbak. Oh iya, sebentar ya.
Sebentar ini kenapa ya? Oke, ini maaf. Saya ada kendala di Zoom saya. Saya izin share ulang lagi ya. Suara saya masih terdengar jelas? Masih Bu. Ibu. Ibu. Sebentar ya. Ini mungkin karena kayaknya berkendala eh, eh, Zoom saya jelasin tanpa buka PPT-nya ya. Kan kalian semuanya sudah punya ya PPT untuk materi pertama sampai materi ketiga ya. Saya menjelaskan tanpa membuka PPT-nya. Apakah bisa? Halo? Suara saya terdengar tidak? Bentar, Bu. Ya. Iya, Bu. Saya menjelaskannya tanpa membuka PPT-nya. Mohon maaf karena ini ada tahu kenapa Zoom-nya agak bermasalah. Baik, Nah, Bu. kemudian faktor penyebab utama ya. Faktor penyebab utama diabetes mellitus khususnya DM tipe 2 salah satunya adalah pola makan. Pola makan yang seperti apa? Pola makan yang dia tinggi kalori. Salah satunya adalah tinggi karbohidrat. Nah, kalau tinggi karbohidrat itu nanti kita akan eh, menjelaskan terkait indeks glikemik, gitu ya. Jadi penyebab utama diabetes adalah pola makan yang mengkonsumsi makanan eh, yang tinggi indeks glikemik. Indeks glikemik merupakan ukuran seberapa cepat suatu pangan menaikkan kadar glukosa darah gitu ya. Jadi kandungan glukosa di dalam suatu pangan sehingga ketika kita konsumsi kadar glukosa di dalam darah kita itu meningkat lebih cepat gitu. Jadi ketika suatu pangan itu mengandung IG yang tinggi, maka kadar glukosa darah kita akan menaik cepat. Sementara itu, ketika kita mengkonsumsi makanan yang IG-nya rendah, maka kadar glukosa darah di dalam tubuh kita itu tidak langsung cepat. Nah, untuk orang penderita diabetes mellitus sebaiknya mengkonsumsi makanan yang IG rendah gitu. Nah, IG tinggi itu juga dengan IG yang rendah belum tentu dia memiliki beban glikemik yang rendah karena dia mengkonsumsinya dalam jumlah yang sangat besar. Jadi beban glikemik itu pengkalian antara nilai IG pangan itu dikali dengan jumlah porsi yang dikonsumsi. Jadi kalau kita pasien diabetes boleh mengkonsumsi indeks glikemik yang tinggi, tetapi dalam jumlah porsi yang
kecil sehingga beban glikemiknya tidak akan tinggi. Gitu, seperti itu. Nah, di PPT ini juga ada contoh-contoh ini ya, jenis pangan indeks glikemik. Biasanya jenis pangan yang karbohidrat sederhana seperti monosakarida tadi. Tadi kan saya sudah jelaskan terkait eh, kar- klasifikasi karbohidrat. Salah satunya adalah karbohidrat monosakarida. Nah, karbohidrat monosakarida atau kita sebut karbohidrat sederhana itu sebagian besar memiliki nilai IG yang tinggi, seperti nasi, kemudian gula pasir, roti tawar, itu memiliki indeks glikemik yang tinggi. Nah, eh, pangan apa yang memiliki indeks glikemik yang rendah gitu ya? Pangan yang biasanya mengandung serat yang cukup tinggi. Pangan yang mengandung serat cukup tinggi salah satunya adalah buah dan juga sayur gitu ya. Jadi buah dan sayur itu memiliki kadar atau nilai IG yang rendah yang baik untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Karena apa? Karena pangan yang tinggi serat itu mengandung karbohidrat kompleks yang dia terdiri dari rantai glukosa yang panjang dan bercabang yang memerlukan proses pencernaan lebih lama dibandingkan karbohidrat sederhana, sehingga kadar IG-nya itu akan lebih rendah dan dia tidak akan meningkatkan kadar glukosa di dalam darah secara cepat. Nah, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi indeks glikemik ada pengolahan, kadar amilosa dan amilopektin, kadar gula gitu ya. Jadi kalau pengolahan, pemanasan gitu ya, itu akan meningkatkan nilai IG gitu. Contohnya, nasi yang baru matang gitu ya. Jadi ketika kalian mengkonsumsi nasi yang baru matang dari rice cooker itu akan mengandung IG yang lebih tinggi dibandingkan nasi yang dia sudah dingin atau bahkan nasi yang kemarin gitu ya. Jadi dia kita konsumsi kita olah sekarang, kita masak kemarin gitu ya. Jadi dia udah dingin dan pengolahannya udah kemarin. Nah, itu dia memiliki kadar IG yang lebih rendah dibandingkan nasi yang baru matang atau nasi yang hangat. Kemudian kadar amilosa dan amilopektin. Amilosa yang tinggi itu akan menurunkan kadar IG, kadar indeks glikemik. Sementara itu amilopektin yang tinggi akan meningkatkan nilai indeks glikemik pangan. Kemudian ada metode pengolahan serat. Nah, ini serat, khususnya serat larut air seperti pektin dan beta glukon dapat memperlambat pencernaan dan penyerapan karbohidrat di dalam usus. Serat larut ini dia membentuk gel yang memperlambat kerja enzim terhadap pati dan memperlambat pelepasan glukosa di dalam darah sehingga kadar glukosa di dalam darah tidak akan naik secara cepat. Gitu. Itu fungsi dari serat em, ya fungsi dari serat larut air. Ini ada pengujian dari nilai analisis indeks glikemik pangan gitu. Salah satunya adalah dengan penilaian menggunakan subjek manusia. Ini step-stepnya itu mungkin sudah kalian baca sendiri ya. Kemudian saya lanjutkan ke materi yang kedua. Suara saya masih terdengar ya? Masih Kalau nanti misalnya suara saya